Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabligh firqah dhallah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Bodoh itu orangnya tuh. Siapa itu? Toro Bang Abdul Somad mengatakan, jangan belajar dengan dia. Abdul Somad sesat, bodoh. Ustadz Abdul Somad atau UAS dituduh tersesat di depan umum karena meyakini akidah Asy'ari. Sungguh biadab atas tuduhan elit Wahabi ini. Akidah Asy'ari adalah akidah yang dianut mayoritas umat Islam di dunia dan bahkan para ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih dan lainnya. Semenjak dahulu kala sampai saat ini banyak ulama yang meyakini akidah Asy'ari. Konsekuensinya, jika kita menuduh Ustadz Abdul Somad tersesat karena meyakini akidah Asy'ari, berarti kita juga menuduh semua ulama tersebut telah tersesat pula. Tuduhan Wahabi memang keras, terbukti ketika UAS tampilkan sebuah video di depan para jamaahnya ketika ceramah. UAS menyebutkan bahwa yang diserang oleh mereka bukan saya saja, tapi banyak ustadz-ustadz dan penceramah lainnya. Bahkan NU dan Muhammadiyah juga disesatkan. Abdul Somad ini sesat. Kenapa BKMT mau mengundang? Mau dengar ceramah yang bilang Abdul Somad sesat? Mau? Dong elo-elo, ya. Katakan saja Salafiyah sama Muhammadiyah, Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabligh firqah dhallah. Apa lagi? Tarbiyah. Apa? Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabligh firqah dhallah. Apa lagi? Tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. NU firqah dhallah. Apa arti dhallah? Sesat. Muhammadiyah firqah dhallah, sesat. Jamaah Tabligh firqah dhallah, sesat. Pak Babin Kamtipmas, tolong nanti kumpul Pak Babinsa, buatkan butiran-butirannya bersama wali kota, gubernur, forum komunikasi pimpinan daerah, butiran-butiran untuk menjaga kedamaian di kota Pekanbaru. Kalau tidak nanti orang bertinju-tinju di masjid. Ini kalau saya teruskan isi ceramah nih, Perti sesat, Al-Wasliyah sesat, ujungnya, maka tak saya teruskan, nanti ujungnya saya emosi, saya banting handphone nih. Abdul Somad sesat, bodoh. Kalau Allah katakan di langit tidak serupa dengan kita, makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya tuh. Siapa itu? Toro Bang Abdul Somad mengatakan, jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tak mengerti yang dakwah sunnah itu. Serangan demi serangan dari Wahabi tidak membuat UAS gentar sedikit pun, karena menurutnya mereka menyerang hanya di media sosial saja, tidak pernah berani jika diajak untuk bertemu. Mari kita sedikit memikirkan dampak dari vonis di atas. Jika UAS dituduh tersesat karena meyakini akidah Asy'ari, Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, akidahnya Asy'ari berarti sesat. Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari, akidahnya Asy'ari berarti sesat. Hingga Hadratus Syekh K. Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, akidahnya Asy'ari berarti sesat. Ukhuwah model apa yang hendak kita capai jika kita telah memvonis sesat saudara-saudara kita? Sungguh biadab dan tidak berilmu. Kalau kita berbeda pendapat, tidak mesti orang itu menjadi sesat. Ambo sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 3, jadi berapa? 23 rakaat. Ambo dapat jadwal sholat di Masjid Akramun Nas Undri, itu tarawihnya ompe 3, jadi seboleh rakaat. Karena berbeda pendapat, apakah ambo katakan yang ompe 3 itu sesat? Itu kan perbedaan mazhab, itu kan perbedaan pendapat. Jangan gara-gara berbeda pendapat
lalu merembet ke berbeda pendapatan, lalu saling menyesatkan. Pembahasan yang pertama adalah siapa yang punya otoritas, punya legalitas yang boleh menyesatkan, mengatakan ini sesat, ini tak sesat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada lagi ini? Tidak ada. Setelah meninggal Nabi Muhammad, maka pewaris Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya.